Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menerima token Sekte Bumi dari Amos Augustus, Harvey berniat memberikan token itu kepada Stefan Augustus. Courtney Lloyd yang ditampar sebelum diusir segera melapor ke Andy Quinlan. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6045 sampai 6049. Chapter 6045. Meminta Amos Augustus untuk mengusirnya keluar. Pada saat ini, Courtney Lloyd terlihat panik dan sangat marah. Anehnya, Sekte Bumi justru memberikan wajah Harvey York seperti itu. Kemarahannya karena Harvey York sangat tidak menghormatinya. Memikirkan hal ini, Courtney Lloyd dengan cepat berkata, "Tuan Muda Augustus, apakah kamu telah ditipu oleh orang ini? Apakah kamu benar-benar akan memberinya token Sekte Bumi? Apa yang akan dia lakukan dengan token Sekte Bumi untuk memamerkan kekuatannya di masa depan? Ini adalah wajah Sekte Bumimu. Tuan Muda Augustus, tolong pikirkan sebelum bertindak." Kata-kata Courtney Lloyd tergesa-gesa, tetapi nadanya tulus dan hormat. Jelas, dia sama sekali tidak ingin melihat Harvey York memegang token yang begitu kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggertak orang lain? Bagaimana dia bisa menginjak Harvey York? Yang paling penting adalah jika hal-hal tidak dapat dilakukan hari ini, dalam hal kepribadian dan temperamen Andy Quinlan, dia akan dilenyapkan dengan mudah. Plak. Sebelum Courtney Lloyd selesai berbicara, Amos Augustus menamparkan wajah Courtney Lloyd secara langsung. "Apa kamu tidak melihatku berbicara dengan Tuan Muda York? Dan kamu tidak tahu, Master York adalah tamu terhormat dari Sekte Bumi. Sudah kubilang, jika kamu tidak menghormati Tuan Muda York di masa depan, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan antara kamu dan Sekte Bumi. Sekarang, kamu segera keluar. Dengarkan dengan jelas, keluar dari sini. Jika tidak, atau jika kamu tidak tahu bagaimana cara keluar, maka aku bisa meminta orang-orangku untuk membantumu." "Tuan Muda Augustus, aku mengerti." Melihat sikap Amos Augustus, Courtney Lloyd merasakan kegetiran di hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Amos Augustus memiliki sikap seperti itu terhadap Harvey York, dia tahu betul bahwa dia harus mengikuti perintah Amos Augustus. Jika tidak, Amos Augustus akan benar-benar membuat dirinya mati dengan menggenaskan. Dengan keluhan yang tak ada habisnya, Courtney Lloyd membungkuk dan kemudian keluar dari aula seni bela diri. Setelah merangkak dan berdiri, dia bahkan tidak berani menamparkan debu di wajahnya, tetapi masuk ke mobil dengan cara yang sangat memalukan. Ketika mobil itu hilang, Courtney Lloyd bersumpah dengan gigi terkatup bahwa dia harus membalas Harvey York. Tetapi apakah dia akan kembali, adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Murid-murid Longman yang hadir melihat pemandangan ini dengan jijik. Bahkan dia berani Tuan Muda York. Dia adalah laki-laki yang sangat dihormati, dan dia memiliki umur panjang. "Tuan Muda York, apakah kamu puas?" Pada saat ini, Amos Augustus tersenyum pada Harvey York dengan ekspresi hangat. Harvey York memegang token Sekte Bumi di atas meja, dan setelah beberapa saat, tersenyum ringan, dan berkata, "Ya, aku sangat puas. Seperti yang diharapkan dari generasi Sekte Muda, pekerjaannya bersih dan rapi. Aku bisa melihat ketulusanmu. Kali ini, itulah akhirnya. Tapi kuharap, lain kali, kamu bisa melenyapkanku. Entah apa, jangan biarkan itu berlalu. Karena itu akan sangat memalukan." Ekspresi Amos Augustus tidak berubah, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, kamu mengajariku pelajaran. Tuan Muda York, yakinlah. Dengan token Sekte Bumi ini, bahkan aku akan tunduk pada pengekanganmu. Bagaimana mungkin aku masih tidak menghormatimu? Bukankah itu menipu guru dan menghancurkan leluhur?" Harvey York tersenyum ringan, menuangkan secangkir teh untuk Amos Augustus dengan tangannya sendiri, dan setelah mendorong cangkir itu, dia berkata dengan penuh minat, "Orang sepertimu masih peduli untuk menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu." Amos Augustus tersenyum sedikit. "Tuan Muda York, jangan bercanda. Dalam hatiku, seorang guru untuk satu hari adalah ayah seumur hidup. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk menghubungiku." Chapter 6046. Melihat sosok Amos Augustus pergi, Harvey York meletakkan cangkir teh dengan ekspresi bijaksana di wajahnya. "Tuan Muda York, apakah penjelasan Amos Augustus terlalu baik? Ini adalah token perintah Sekte Bumi." Melihat token itu seperti melihat Master Sekte. Ramona Klein muncul di belakang Harvey York dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jelas dia tidak menyangka Harvey York begitu kuat. Tidak hanya membuat orang-orang seperti Amos Augustus menderita satu demi satu, tetapi juga memaksa pihak lain untuk mengirim token Sekte Bumi. Harvey York mengambil token kuno itu,
dan setelah bermain dengannya sebentar, berkata dengan ringan. Apakah menurutmu benda ini berguna? Ramona Klein sedikit terkejut dan berkata, bagaimana mungkin itu tidak berguna? Harvey York berkata dengan ringan. Seni perang adalah cara yang rumit. Yang disebut kebenaran itu kadang salah, dan yang salah kadang benar. Bagi Sekte Bumi, penjelasan semacam ini benar-benar layak, dan aku tidak bisa melihat kesalahan mereka. Namun, benda ini tidak berguna pada saat kritis. Aku akan membuat analogi. Jika aku memiliki konfrontasi hidup dan mati dengan Amos Augustus keesokan harinya, dan aku menghancurkan token ini di wajahnya, mungkinkah dia bisa berlutut di tempat? Untuk orang-orang seperti Amos Augustus, apa yang menghalangi kekuatannya? Apalagi tanda, bahkan jika itu adalah gurunya atau ayahnya, lalu apa? Seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah seumur hidup. Hanya lelucon baginya. Ramona Klein memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan kemudian berkata dengan nada menyesal. Tuan Muda York, apakah benda ini benar-benar seperti tembaga pecah dan besi busuk dan tidak ada gunanya? Harvey York tersenyum dan berkata, bahkan lumpur di tanah, selama bisa ditopang di dinding, itu akan berhasil. Terlebih lagi, itu masih sebidang tanah. Melihat token itu seperti melihat perintah Master Sekte. Benda ini tidak berguna di tanganku, tetapi di tangan beberapa orang, ini akan sangat berguna. Karena itu, Harvey York bertepuk tangan, berdiri, dan berkata, beritahu Kali Howell untuk membiarkan Presiden Howell bekerja lebih keras. Aku secara pribadi akan mengirim benda ini ke tangan Stefan Augustus. Aku telah memberinya kesempatan. Apakah dia bisa percaya atau tidak, itu terserah dia. Mendengar ini, Ramona Klein kaget. Harvey York memiliki rencana yang tinggi dalam setiap permainan ini. Ini adalah pukulan jenius. Dekrit klan sekte jatuh ke tangan Stefan Augustus, dan itu pasti akan dapat memainkan peran terbesar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang luar biasa. Sebuah pisau yang bisa menusuk Amos Augustus sampai mati. Begitu Amos Augustus mengetahui hal ini, diperkirakan dia akan muntah darah sampai mati. Namun, Tuan Muda York, aku bisa melakukan hal semacam ini, mengapa mengganggu Presiden Howell? Ramona Klein masih sedikit bingung. Harvey York mengulurkan tangannya, menepuk bahu kurus Ramona Klein, menghela nafas, dan berkata, Ramona Klein, kamu sudah mengikutiku, tetapi kamu belum bisa belajar banyak hal. Apakah kamu membutuhkanku untuk mengajarimu hal semacam ini? Pertama, masalah ini membutuhkan kerahasiaan mutlak. Kepala cabang Howell sangat terampil, sehingga dia bisa melakukannya tanpa jejak, sehingga bisa dirahasiakan. Itu akan menjamin bahwa Stefan Augustus dapat menerima benda ini dengan aman. Dan pada saat kritis, aku akan menikam Amos Augustus yang tak berdaya lagi. Kedua, kekuatan dan identitas kepala cabang Howell ada di sini. Dia menjalankan tugas ini, yang setara dengan memberi Stefan Augustus sedikit kejutan. Jangan sampai dia lupa siapa ayahnya ketika dia mendapat token perintah Sekte Bumi. Ketiga, bertindak seperti ini juga merupakan jaminan bagi Stefan Augustus. Dengan melihat kekuatan kita, dia akan berani untuk bertindak, dan mewujudkan mimpinya menjadi Tuan Muda Sekte Bumi. Chapter 6047. Harvey York tidak terlalu memperhatikan apa yang akan dilakukan Stefan Augustus setelah dia mendapatkan token Sekte Bumi. Bagaimanapun, Stefan Augustus digunakan untuk membuat jijik Amos Augustus. Selama dia tidak melupakan siapa ayahnya, Harvey York akan mengabaikan apapun yang dia lakukan. Pada saat yang sama, Harvey York juga berpikir, jika Stefan Augustus benar-benar bukan Amos Augustus, dia masih bisa mengalokasikan beberapa tenaga untuknya. Adapun fokus Harvey York, ditempatkan di Aula Panjang Umut yang belum benar-benar muncul sampai sekarang. Meskipun pihak Sekte Bumi tampaknya menyiratkan bahwa Henrik Heiss berasal dari Aula Panjang Umur. Tapi dilihat dari perilaku mereka, itu tidak persis sama. Harvey York menganggap bahwa Aula Panjang Umur Evermore yang sebenarnya seharusnya belum terlacak. Tepat ketika Harvey York membuat rencana untuk mencari tahu di mana Aula Panjang Umur berada di outskirt, 1 hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, Harvey York baru saja akan meninggalkan Aula Seni Bela Diri Longman. Tetapi pada saat ini, beberapa mobil mewah muncul dengan sedikit kesombongan dan menyapu pintu masuk Aula Seni Bela Diri. Harvey York yang bermaksud pergi, tetapi saat melihat kesombongan pihak lain, dia berhenti dan menonton dengan penuh minat. Segera, pintu mobil dibuka, dan beberapa wanita yang mengenakan congsam, giok suet di leher mereka, dan permata berharga di tangan mereka berjalan dengan arogansi yang tak terkatakan. Orang di depan adalah Andy Quinlan, yang sudah lama tidak dia lihat. Aneh untuk dikatakan, Quincy Osborne ini masih terbaring di rumah sakit, tetapi ketika dia keluar sebagai seorang ibu dengan memakai riasan yang indah, dan aksesori serta pakaian yang mewah di tubuhnya.
Dan gadis di sebelahnya sama-sama seperti permata. Pada saat ini, dia keluar dari mobil dan melihat ke aula seni bela diri Longman. Ekspresi wajahnya menjadi lebih menghina saat melihat aula seni bela diri yang rusak. Bagi mereka yang tinggi di atas mereka, tempat ini berbau asam dan penuh keringat. Jika bukan karena untuk mendukung Andy Quinlan, tidak ada dari mereka yang akan datang. Lagi pula, begitu sepatu mereka menginjak tempat ini, mereka harus segera dibuang. Sepasang sepatu harganya ribuan. Dan pada saat ini, sekelompok besar petugas keamanan mengikuti di belakangnya dengan arogan. Pinggang mereka melotot tinggi, dan ada jejak senjata api yang jelas. Ada juga beberapa orang yang menggantungkan dokumen hukum mereka langsung di dada mereka, hampir menyatakan kehebatan mereka kepada semua orang. Melihat adegan ini, Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Maaf, aula seni bela diri kami tidak menerima magang saat ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa untuk memohon padaku. Harvey York, bukan saatnya untuk bicara omong kosong. Kamu tidak tahu apa yang kamu sudah perbuat. Pada saat ini, Andy Quinlan memandang Harvey York dari atas ke bawah, ada sikap mendominasi dan tidak masuk akal di wajahnya. Aku di sini hari ini, hanya untuk melakukan satu hal. Itu untuk memberimu kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putriku. Selama putriku bisa sembuh, aku tidak akan mengejar masalah yang terjadi dengan Courtney Lloyd hari ini. Andy Quinlan terlihat memiliki pendirian yang besar. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kalau begitu aku minta maaf. Kamu akan dihukum karena kedua kejahatan itu. Ketika saatnya tiba, aku ingin kamu masuk ke dalam penjara. Ketika dia mengatakan ini, kesombongan Andy Quinlan begitu mengerikan. Tetapi Harvey York tidak banyak bicara, hanya berkata dengan ringan. Maaf, aku tidak akan pergi. Chapter 6048. Tidak pergi. Wajah Andy Quinlan tiba-tiba tenggelam dan terlihat sangat jelek. Harvey York, izinkan aku memberitahumu. Dalam beberapa hal, kamu harus siap untuk melakukannya meskipun kamu tidak ingin melakukannya. Aku dapat memahami bahwa kamu sedikit berbakat di usia muda, dan kamu merasa bahwa kamu sangat luar biasa. Kamu sangat arogan dan mendominasi. Tapi, kamu harus tahu, kecuali kamu berasal dari 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, 4 pilar, tempat suci seni bela diri utama. Kalau tidak, kamu tidak punya hak untuk pamer di depanku. Mengerti? Harvey York menepuk tangannya dan berkata, aku pikir kamu adalah orang terhormat tidak takut pada apapun. Bagaimana kamu bisa begitu perhitungan? Apakah ada beberapa keluarga dan kekuatan yang kamu takuti? Ini sepertinya berbeda dari sikapmu yang sombong dan angkuh. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Andy Quinlan menjadi semakin suram. Dia menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin. Harvey York, aku akan memberitahumu. Dunia selalu lebih besar dari yang kamu kira. Orang-orang sepertiku sangat dikagumi. Biar ku beritahu, aku jarang memperlakukan orang dengan sopan, dan aku jarang berkunjung ke pondok jerami seperti ini. Jika kamu tidak memahami prinsip kapan harus maju atau mundur. Kalau begitu, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Beberapa gadis cantik juga berjalan dengan sepatu hak tinggi saat ini, semuanya memandang Harvey York dengan merendahkan. Bagaimanapun, akan menjadi kehormatan besar untuk diperlakukan dengan sopan oleh seseorang seperti Andy Quinlan. Tapi sekarang, bocah kecil ini tidak hanya sombong, tetapi juga berani menolaknya. Dia bahkan mencoba memukul wajah Andy Quinlan. Apakah ada alasan untuk ini? Harvey York tampak tenang dan meletakkan tangannya di punggungnya sebelum berkata. Hanya ada satu alasan mengapa aku tidak pergi. Saat itulah aku tiba-tiba merasa bahwa aku bukan apa-apa. Sekali lagi, aku hanya merasa seperti pria kecil. Saat aku bertindak dengan santai, bagaimana jika aku melenyapkan putrimu? Ketika kamu marah, kamu akan menarikku ke dasar papan peti mati, dan kepada siapa aku akan pergi. Mendengar kata-kata Harvey York, Andy Quinlan gemetar karena marah. Dia menunjuk Harvey York dengan tangan terus bergetar, dan otot-otot di wajahnya gemetar karena marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kegilaannya yang hampir meledak, sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh. Harvey York, ini bukan pertama kalinya kamu dan aku bertemu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku sekarang. Kami memberikan kesempatan kepadamu untuk berbicara. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Atau, jika kamu persyaratan lain sebelum kamu mau bertindak, katakan padaku. Aku pasti akan melakukannya untukmu. Andy Quinlan melipat tangannya dan menatap Harvey York dengan angkuh. Dalam pikirannya, pria ini sangat shock, tidak mau mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Dengan postur membuat nama untuk dirinya sendiri, bukankah itu hanya untuk uang? Kalau tidak, mengapa dia bertindak seperti itu?
Lagi pula, sejak Andy Quinlan menikahi Neil Osborn dan pergi ke Outskirt, semua orang yang bertemu dengannya sangat menyanjungnya. Dan Harvey York adalah orang pertama yang tidak menyanjungnya. Aku tidak butuh uangmu. Dan aku tidak membutuhkan kekuatanmu. Nada suara Harvey York masih datar. Aku hanya ingin kamu pergi dari sini. Lagi pula, setelah kamu datang, udara di tempat ini menjadi sangat teruh. Chapter 6049. Kamu. Andy Quinlan hampir meledak dengan sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Segera beberapa pria berjas di belakangnya, dengan cepat membawa sebuah kotak besar dari bagasi mobil. Ketika kotak itu dibuka, semuanya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Ini adalah emas batangan dan piringan emas. Satu buah beratnya 1 kilogram. Saat ini, kotak tersebut diperkirakan memiliki ratusan keping. Ini adalah mata uang nyata, yang dapat ditukar dengan uang tunai dalam jumlah besar di negara manapun. Harvey York, ayo berhenti berpura-pura. Andy Quinlan menendang kotak itu dengan satu kaki, dan batangan emas bergelimpangan ke tanah. Ambil dan selamatkan putriku. Semua ini akan menjadi milikmu. Selain itu, aku juga berjanji bahwa Neil Osborn akan berhutang budi padamu. Kamu harus memahami bahwa ada banyak manfaat menyerah sekarang. Memang benar bahwa semua orang putus dalam satu tembakan, dan aku khawatir kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Melihat tindakan Andy Quinlan, beberapa gadis cantik berbaju Chongsam juga mengangguk setuju. Jelas bahwa mereka sangat menghina dan tidak senang dengan perilaku Harvey York yang suka berdebat orang-orang dari kelas atas. Dahulu kala, akar rumput seperti Harvey York hanya bisa merangkak di telapak kaki mereka untuk memegang paha mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Harvey York. Ini adalah pertama kalinya mereka menderita. Harvey York melihat lantai yang ditutupi emas dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi di wajahnya. Baginya, tidak masalah apakah itu uang atau bukan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan bantuan Neil Osborn. Kualifikasi apa yang harus diberikan Neil Osborn kepada orang lain? Faktanya, selama keluarga Osborn menyingkirkan sikap luhur mereka, meminta maaf dengan hormat, dan dengan tulus mengundang Harvey York untuk mengambil tindakan, maka di hadapan Dorian Howell dan Yasmin Osborn, Harvey York pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, yang diinginkan Harvey York hanyalah sebuah sikap. Namun, ekspresi Andy Quinlan, perilakunya, dan sikapnya hari ini membuat Harvey York jelas memahami sesuatu. Jika dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang, apa yang dia dapatkan pada akhirnya mungkin bukan bantuan, tetapi musuh. Jika demikian, mengapa dia harus menyelamatkan orang? Emas. Ambil kembali emas-emasmu. Aku tidak tertarik dengan bantuan Neil Osborn. Harvey York menyipitkan matanya dan menatap Andy Quinlan, yang suka memerintah dan menyendiri saat ini, dengan wajah yang acuh tak acuh. Apakah kamu ingin aku menyelamatkan nyawa putrimu? Aku bisa menyelamatkannya. Tapi hanya ada satu syaratnya. Kamu dan Neil Osborn harus berlutut di depanku dengan hormat dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan mengakui kesalahanmu. Dengan begitu, aku akan bertindak. Permintaanku jauh lebih hemat biaya daripada apapun seperti batangan emas ini kan? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang tiba-tiba terdiam. Semua wanita dan wanita bangsawan ini saling memandang dengan tidak percaya. Andy Quinlan bahkan memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Harvey York dan tangan terus gemetar, dengan ekspresi marah yang terkatakan. Benar-benar. Apakah otakmu sudah berkarat? Dia adalah Neil Osborn dan Andy Quinlan. Di belakang mereka adalah klan Osborn di barat laut, dan keluarga Quinlan. Kamu benar-benar ingin mereka berlutut dan meminta maaf padamu? Menurutmu, kamu ini siapa? Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Dengan sikap seperti itu, cepat atau lambat, kamu akan diinjak-injak sampai mati ketika kamu berjalan di Outskirt. Wanita-wanita ini memarahi Harvey York satu demi satu.